Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hari ini kita akan berbicara tentang jadilah anak muda yang keren, moderat, dan juga bukan ekstrim. Teman-teman, pernah enggak kita lihat di media sosial ada sedikit-sedikit yang bilang sesat, beda sedikit langsung mengatakan, "Hai, kamu kafir." Atau sebaliknya ada yang bilang, "Ah, agama jangan dibawa-bawa kemana-mana, santai saja." Nah, kedua-duanya sebenarnya sama-sama bermasalah. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang moderasi beragama dan kenapa ini penting buat kita sebagai generasi muda. Bukan sok paling pintar, paling benar, tapi biar kita tetap beragama dengan tenang, cerdas, dan penuh empati. Apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama itu sebenarnya bukan berarti agama jadi setengah-setengah, itu enggak. Karena katanya moderasi itu setengah. Berarti kalau moderasi beragama, beragamanya setengah-setengah. Bukan. Juga bukan berarti semua pendapat dianggap sama, itu juga bukan. Dalam Islam, moderasi dikenal dengan nama atau istilah wasatiyah, yang artinya tengah, seimbang, atau adil. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143, yang artinya kurang lebih, dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang wasatiyah atau moderat. Artinya apa? Artinya bahwa beragama itu satu, teguh dengan keyakinan. Yang kedua, tetap menghormati perbedaan meskipun kita beda keyakinan. Dan yang ketiga, bersemangat dalam ibadah, tapi tidak merendahkan orang. Karena moderasi itu punya prinsip dan juga punya akhlak. Nah, bagaimana tantangan generasi muda seperti kita ini di era digital seperti ini? Ya, kita tahu bahwa kita hidup ini di zaman scroll, share, dan viral. Masalahnya, tidak semua konten keagamaan di media sosial itu utuh dan sehat. Banyak loh anak-anak muda baru nonton satu video ceramah itu langsung merasa paling benar. Mereka mudah terprovokasi narasi kebencian atas nama agama. Atau malah justru jadi alergi agama karena melihat wajah agama yang kasar. Padahal Islam itu bukan agama marah-marah. Islam itu adalah agama yang penuh hikmah dan kasih sayang. Nabi Muhammad itu tidak pernah berdakwah dengan cacian. Tapi Nabi Muhammad itu berdakwah dengan keteladanan dan kelembutan. Uswatun hasanah. Karena apa? Karena jika agama disampaikan dengan emosi dan kebencian, yang menjauh bukan cuma orang lain, kadang diri kita sendiri pelan kehilangan kedamaian. Nah, kenapa moderasi itu penting? Karena moderasi beragama itu bisa menjaga kita dari sikap ekstrim. Ekstrim ke kanan,
mudah menghakimi, merasa paling suci. Sedangkan jika dia ekstrem ke kiri, malah cenderung meremehkan agama, menganggap semuanya serba bebas. Keduanya sama-sama rusak, baik ekstrem ke kiri ataupun ekstrem ke kanan. Yang kedua, kenapa moderasi itu penting? Karena dengan moderasi kita bisa menjaga bersama. Indonesia itu beragam. Ada banyak agama, suku budaya, bahkan cara berpikirnya pun sangat bermacam-macam. Kalau anak mudanya tidak moderat, yang ada hanya konflik, bukan kemajuan. Yang ketiga, kenapa moderat itu penting? Moderasi beragama itu penting karena bisa membuat agama terasa relevan dan menenangkan. Agama itu sebenarnya dan seharusnya membuat kita lebih sabar, lebih peduli, lebih dewasa dalam bersikap. Bukan malah bikin kita gampang emosi dan suka menyalahkan sana dan sini. Terus, apakah moderasi itu lemah? Tidak. Moderasi itu bukan lemah, tapi dewasa. Karena moderasi itu membutuhkan ilmu, kontrol diri, dan kedewasaan. Orang yang moderat itu cenderung berani beda pendapat tanpa bermusuhan. Juga mereka bisa berdiskusi tanpa menghina. Sekaligus teguh berprinsip tanpa merendahkan. Seharusnya generasi muda Islam hari ini ditantang bukan cuma jadi generasi yang paling rajin beribadah, tapi juga yang paling bijak dalam bersikap. Ya, saya ulangi, paling bijak dalam bersikap. Karena apa? Karena akhlak adalah dakwah yang paling uswatun hasanah. Karena itu teman-teman, saya ingatkan semua, di tengah dunia yang ribut dan penuh polarisasi ini, anak muda muslim harus punya andil besar untuk menghadirkan agama yang menyejukkan, bukan menakutkan. Mari kita jadi generasi satu, beriman tanpa membenci. Dua, berbeda tanpa memusuhi. Tiga, teguh tanpa merasa paling benar. Karena beragama dengan moderasi itu bukan soal menurunkan iman, tapi meninggikan akhlak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.